Faktor yang mempengaruhi bentuk insang ikan, bentuk dan struktur insang ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu lingkungan hidup atau kadar oksigen di air. Yang pertama, ikan yang hidup di perairan dengan kadar oksigen rendah, misalnya di rawa atau air yang berkerung, cenderung memiliki insang yang lebih besar dan filamen insang yang lebih panjang untuk meningkatkan efisiensi dalam menangkap oksigen. Contohnya adalah ikan lele. Ikan lele memiliki insang yang relatif besar dan mampu bernapas dengan tambahan alat bantu pernapasan seperti labirin karena sering hidup di perairan berlumpur dengan oksigen terbatas. Yang kedua, aktivitas dan tingkat metabolisme ikan yang aktif bergerak. Misalnya itu ikan pelagi seperti ikan tuna membutuhkan lebih banyak oksigen untuk mendukung metabolisme tinggi. Oleh karena itu mereka memiliki insang yang lebih luas dengan lebih banyak lamela untuk meningkatkan pertukaran gas. Contoh kasusnya ikan tuna memiliki insang yang sangat efisien dengan lamela yang banyak dan rapat untuk mendukung kecepatan berenangnya. Yang ketiga adalah ukuran tubuh ikan yang lebih besar. Umumnya membutuhkan lebih banyak oksigen dibandingkan ikan kecil sehingga memiliki insang yang lebih luas. Contoh kasusnya adalah ikan hiu memiliki struktur insang yang besar karena ukurannya yang besar dan aktivitas berenang yang terus-menerus. Yang keempat, salinitas kadar atau garam dalam air. Ikan yang hidup di air asin memerlukan insang yang dapat beradaptasi untuk mengatur keseimbangan garam. Insang ikan laut memiliki sel khusus yang mengeluarkan garam berlebih dari tubuh. Contoh kasusnya adalah ikan air laut seperti kakap merah, memiliki sel klorida di insangnya untuk membantu membuang garam dari tubuhnya. Yang kelima, polusi atau kualitas air. Paparan polutan seperti logam berat dan bahan kimia beracun dapat menyebabkan perubahan pada struktur insang seperti penebalan epitel atau kerusakan lamela insang. Contoh kasusnya adalah ikan yang hidup di perairan tercemar sering menunjukkan insang yang mengalami hiperplasia atau penebalan jaringan akibat paparan polutan. Mengapa kondisi insang dapat dijadikan indikator kesehatan ikan? Insang merupakan organ utama dalam respirasi ikan dan sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Beberapa alasan insang dapat dijadikan indikator kesehatan ikan adalah: 1. Sensitivitas terhadap polutan. Insang mudah terkena dampak zat beracun seperti logam berat, pestisida atau amonia yang dapat menyebabkan perubahan morfologi seperti peradangan atau nekrosis. Fungsi utama dalam pertukaran gas dan osmoregulasi. Gangguan pada insang dapat menghambat pertukaran gas, menyebabkan ikan kesulitan bernapas yang bisa menjadi tanda adanya pencemaran air. Kedua, perubahan struktur. Yang jelas, insang yang sehat memiliki struktur rapi dengan filamen dan lamela insang normal. Sedangkan insang yang terpapar polutan sering mengalami perubahan seperti hipertrofi, hiperplasia, atau bahkan kerusakan jaringan. Korelasi dengan kesehatan ikan secara keseluruhan. Jika insang mengalami kerusakan, ikan akan menunjukkan tanda-tanda stres seperti berenang tidak normal, nafsu makan menurun, atau bahkan kematian. Dengan memeriksa kondisi insang ikan, para peneliti dapat menilai kualitas air dan mengetahui apakah lingkungan perairan dalam kondisi sehat atau tercemar. Benar, bentuk tulang ikan dapat dipengaruhi oleh pola makanannya. Faktor-faktor seperti jenis makanan, ketersediaan nutrisi, dan keseimbangan mineral dalam makanan berperan dalam pertumbuhan serta pembentukan tulang ikan. Contoh kasusnya adalah 1. Deformitas tulang akibat defisiensi fosfor dan kalsium. Ikan yang kekurangan fosfor atau kalsium dalam makanannya bisa mengalami deformitas tulang seperti tulang belakang bengkok atau lordosis atau skoliosis. Contohnya terjadi pada ikan nila yang diberi pakan dengan kandungan fosfor yang rendah. Hal ini menyebabkan pertumbuhan tulang yang tidak sempurna dan bentuk tubuh yang tidak normal. Pengaruh kandungan asam lemak dalam makanan ikan yang diberi pakan dengan kandungan asam lemak tidak seimbang bisa mengalami masalah dalam perkembangan tulangnya. Misalnya ikan salmon yang diberi pakan rendah asam lemak omega menunjukkan pertumbuhan tulang yang buruk dan lebih rentan terhadap kelainan bentuk. Yang ketiga, ketidakseimbangan vitamin D. Vitamin D penting untuk penyerapan kalsium dan fosfor dalam tubuh ikan. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan rakitis, yaitu tulang menjadi lemah dan bengkok. Contohnya ditemukan pada ikan kerapu yang kekurangan vitamin D dalam pakan sehingga menyebabkan pertumbuhan tulang yang tidak sempurna. Jadi pola makan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan bentuk tulang ikan, terutama dalam hal kandungan mineral dan nutrisi esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang yang normal. Struktur. Jawabannya adalah struktur rangka dapat digunakan sebagai metode identifikasi ikan karena setiap spesies ikan memiliki karakteristik unik pada struktur rangkanya. Struktur rangka ikan terdiri dari tulang-tulang yang saling terkait dan membentuk rangka yang kokoh. Dengan mempelajari struktur rangka ikan, kita dapat menentukan ciri-ciri morfologi yang khas untuk setiap spesies. Beberapa karakteristik struktur rangka yang dapat digunakan untuk identifikasi ikan antara lain adalah: 1. Jumlah dan bentuk tulang belakang atau vertebrata. Yang kedua, struktur dan ukuran tulang tengkorak atau kranium. Yang ketiga, bentuk dan ukuran sirip. Yang keempat, jumlah dan bentuk tulang rusuk. Dengan membandingkan karakteristik struktur rangka ikan yang tidak diketahui dengan karakteristik struktur rangka ikan yang sudah diketahui, kita dapat menentukan identitas spesies ikan tersebut. Namun, metode ini memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang anatomi ikan dan pengalaman dalam mengidentifikasi spesies ikan. Untuk perbedaan morfometrik pada ikan dengan spesies yang sama tetapi berbeda jenis kelamin dapat dipengaruhi oleh dimorfisme seksual dan hormon. Ikan jantan dan betina sering memiliki ukuran tubuh, panjang sirip, atau bentuk kepala yang berbeda karena perbedaan peran reproduksi dan pengaruh hormon seperti testosteron dan estrogen. Sementara itu, ikan dengan spesies yang sama tetapi hidup di habitat berbeda dapat mengalami variasi morfometrik akibat faktor lingkungan, ketersediaan makanan, struktur habitat, suhu, serta salinitas air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan bentuk tubuh ikan. Misalnya, ikan di arus deras cenderung lebih ramping, sedangkan di perairan tenang lebih lebar. Selain itu, kompetensi sumber daya juga berpengaruh. Ikan yang hidup di lingkungan dengan persaingan tinggi mungkin mengembangkan bentuk tubuh tertentu untuk bertahan hidup. Faktor genetik dan adaptasi jangka panjang juga berperan dalam menciptakan perbedaan morfometrik antara populasi.